Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Zahradian Aulia dengan NIM 31500007. Saya dari Fakultas Agama Islam dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah. Tema ini sangat menarik karena pada masa Dinasti Umayyah pendidikan Islam mengalami perkembangan besar dan menjadi awal dari sistem pendidikan formal dalam peradaban Islam. Oke, saya di sini akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya ambil, yaitu pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah, dan itu akan saya jelaskan dengan berikut. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah yang disusun oleh saya sendiri dengan NIM 07. Oke, jadi latar belakangnya yaitu Dinasti Umayyah berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 661 Masehi dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Masa ini ditandai dengan perluasan wilayah Islam yang sangat luas dari Spanyol di barat hingga India Timur. Dengan semakin luasnya wilayah Islam, kebutuhan akan pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan bukan hanya untuk ilmu agama, tetapi juga untuk ilmu pemerintahan, administrasi, dan bahasa agar masyarakat yang beragam bisa bersatu di bawah satu peradaban. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari maksud latar belakang tersebut, yaitu setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir pada tahun 661 Masehi, muncullah sebuah kekuasaan baru dalam sejarah Islam, yaitu Dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur di wilayah Syam, Suriah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, menjadikannya sebagai pusat politik, budaya, dan peradaban baru di dunia Islam. Latar belakang berdirinya Dinasti Umayyah. Yang pertama adalah krisis politik pasca Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, umat Islam mengalami perpecahan politik. Konflik antara pihak Ali dan Muawiyah, terutama setelah peristiwa tahkim atau arbitrase, menyebabkan munculnya kebutuhan akan pemerintahan yang stabil. Muawiyah kemudian mengambil alih kekuasaan dan berhasil menyatukan wilayah Islam yang sempat terpecah. Dengan demikian, berdirinya Dinasti Umayyah menjadi upaya untuk menata kembali pemerintahan Islam secara terpusat dan stabil setelah masa konflik internal. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemilihan khalifah dilakukan melalui musyawarah dan baiat atau sumpah setia dari umat. Namun,
Pada masa Muawiyah, sistem pemerintahan mulai berubah menjadi monarki atau kerajaan dengan pola khalifahan turun-menurun. Ini merupakan pergeseran besar dalam sistem politik Islam yang kemudian berlanjut pada dinasti-dinasti setelahnya. Yang ketiga, penguatan administrasi dan pemerintahan. Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, dan ahli administrasi. Ia mewarisi tradisi administrasi dari Kekaisaran Bizantium dan Persia yang sebelumnya menguasai wilayah Syam. Sistem pemerintahan, birokrasi, dan militer disusun dengan rapi. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara, dan sistem administrasi diperkuat agar wilayah Islam yang sangat luas bisa dikelola secara efektif. Dan B. Wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Jadi di bawah kepemimpinan Muawiyah dan penerusnya, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari 1 abad, wilayah Islam membentang dari Spanyol atau Andalusia di barat hingga ke India di timur. Wilayah ini meliputi Afrika Utara, termasuk Mesir dan Maghrib. Yang kedua, Timur Tengah, yaitu Syam, Irak, Hijaz, Yaman. Dan yang ketiga, Persia atau Iran. Dan yang kemudian yang keempat, Transoksiana, Asia Tengah. Dan yang kelima, hingga sebagian besar wilayah India dan Spanyol. Perluasan wilayah ini menjadikan dunia Islam sebagai kekuatan terbesar pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, menggantikan posisi Bizantium dan Persia. Dan yang ketiga, ada dampaknya. Dampak luasnya wilayah terhadap pendidikan. Dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan, muncul tantangan besar dalam bidang sosial dan budaya. Umat Islam terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan kebudayaan. Untuk itu, pendidikan dijadikan alat pemersatu dan sarana pembinaan umat. Yang pertama, pendidikan sebagai pondasi keilmuan dan pemerintahan. Pemerintahan dinasti Umayyah menyadari pentingnya pendidikan untuk mencetak pegawai administrasi, ahli bahasa, penulis, ulama, dan guru yang mampu melayani pemerintahan Islam secara profesional. Ilmu yang diajarkan tidak hanya ilmu seperti tafsir, hadis, dan fikih, tetapi juga ilmu umum seperti kedokteran, astronomi, matematika, bahasa, dan administrasi. Yang kedua, bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan persatuan. Salah satu kebijakan penting dinasti Umayyah adalah Arabization, pemberlakukan bahasa Arab di seluruh administrasi pemerintahan. Hal ini menyebabkan bahasa Arab menjadi bahasa ilmu, budaya, dan politik, serta menjadi sarana utama untuk menyatukan umat yang berasal dari beragam latar belakang. Yang ketiga, perkembangan lembaga pendidikan awal. Pada masa ini mulai muncul Kutab Sekolah Dasar Al-Quran dan masjid sebagai pusat pendidikan. Di masjid, para ulama dan guru memberikan pelajaran agama, tafsir, hadis, dan juga bahasa Arab. Tradisi belajar ini menjadi cikal bakal munculnya lembaga pendidikan formal Islam di masa berikutnya. Yang keempat, ada peran Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai pendiri dinasti, Muawiyah dikenal sebagai sosok politikus ulung dan pemimpin visioner. Ia memprioritaskan stabilitas pemerintahan dan membangun infrastruktur.
membentuk angkatan laut Islam pertama untuk memperkuat pertahanan. Yang kedua, membangun jalan, pos, dan sistem komunikasi antara provinsi. Dan yang ketiga, menunjukkan gubernur-gubernur kompeten untuk mengatur wilayah luas Islam. Kebijakan-kebijakan inilah yang menjadi fondasi bagi kemajuan pendidikan, administrasi, dan ilmu pengetahuan di masa Umayyah. Jadi kesimpulannya dari latar belakang ini, berdirinya dinasti Umayyah berakar pada kebutuhan akan kestabilan politik dan administrasi setelah masa Khulafaur Rasyidin. Awal pemerintahan ini membawa perubahan besar dalam sistem khalifahan Islam dari musyawarah menjadi monarki dengan Damaskus sebagai pusat kekuasaan. Luarnya wilayah kekuasaan menuntut adanya sistem pendidikan yang kuat untuk menyatukan umat, melahirkan tenaga ahli, dan mengembangkan peradaban Islam. Karena itulah masa dinasti Umayyah menjadi salah satu fase penting dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam yang kelak melahirkan kejayaan intelektual di masa dinasti Abbasiyah. Kemudian yang pertama, ada sistem dan lembaga pendidikan. Pada masa dinasti Umayyah, sistem pendidikan mulai berkembang ke arah formal dan terorganisir. Beberapa lembaga pendidikan utama pada masa itu antara lain: yang pertama ada kutab atau maktab, adalah tempat pendidikan dasar bagi anak-anak untuk belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Yang kedua ada masjid, yaitu menjadi pusat kegiatan ilmiah, tempat belajar tafsir, hadis, fikih, dan ilmu bahasa Arab. Dan yang ketiga ada majelis ilmu, yaitu tempat para ulama berdiskusi dengan murid-muridnya, biasanya di masjid besar seperti Masjid Umayyah di Damaskus. Selain itu, muncul juga perpustakaan dan pusat penerjemahan awal yang menjadi dasar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah nanti. Yang kedua ada tokoh-tokoh dan kontribusi intelektual. Pada masa Umayyah melahirkan banyak ulama, ilmuwan, dan sastrawan besar. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, Al-Hasan Al-Basri, tokoh besar dalam bidang tasawuf dan akhlak. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang memperkenalkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan pendidikan. Dan yang ketiga, Khalid bin Yazid, dikenal sebagai bapak kimia Islam karena mendorong penerjemahan karya ilmu pengetahuan dari Yunani dan Mesir. Pada masa ini juga muncul cikal bakal ilmu nahwu dan balaghah yang kelak menjadi pondasi penting dalam kajian bahasa Arab. Yang ketiga yaitu kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum pendidikan pada masa ini mencakup dua bidang utama, yaitu yang pertama ilmu agama, meliputi Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan akhlak. Untuk yang kedua, ilmu umum, yaitu meliputi bahasa Arab, sejarah, ilmu hitung, kedokteran, dan astronomi. Metode pembelajaran bersifat lisan dan hafalan, dilakukan secara langsung atau guru dan murid. Hubungan mereka sangat dekat. Guru menjadi teladan moral dan spiritual. Pembelajaran juga banyak dilakukan di masjid dengan sistem halaqah, di mana murid duduk melingkar mengelilingi guru. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua bidang utama dalam masa Umayyah, yaitu yang pertama ilmu agama. Jadi bidang ini menjadi inti dari pendidikan Islam karena berfungsi membentuk akhlak, iman, dan ketakwaan peserta didik.
Yang kedua, ilmu umum. Selain ilmu agama, masyarakat mulai mempelajari ilmu pengetahuan lain yang bersifat duniawi. Hal ini menunjukkan terbentuknya wawasan intelektual pada masa Umayyah. Adapun metode pembelajarannya juga, yang pertama, metode lisan dan hafalan. Jadi pembelajaran dilakukan secara lisan, di mana guru menyampaikan pelajaran secara langsung dan murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian hafalan menjadi modern utama, terutama dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Murid harus mengulang dan menghafal pelajaran secara runtut. Yang kedua adalah sistem halaqah, yaitu masjid menjadi pusat kegiatan belajar mengajar. Guru atau syekh duduk di tengah, sementara murid mengelilingi dalam bentuk lingkaran atau halaqah. Murid dapat bertanya langsung dan berdiskusi dengan guru, menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan ilmiah. Halaqah ini menjadi cikal bakal sistem perkuliahan dalam pendidikan modern. Yang ketiga ada keteladanan guru. Guru bukan hanya mengajar ilmu, tetapi juga mendidik moral dan spiritual murid, meneladani perilaku, akhlak, dan cara hidup guru mereka. Hubungan antara guru dan murid sangat dekat dan penuh penghormatan. Murid biasanya membantu kebutuhan gurunya sebagai bentuk adab. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab, yaitu metode ini digunakan untuk menguji pemahaman murid terhadap materi pelajaran. Guru mendorong murid untuk berpikir kritis dan menjawab persoalan dengan dalil Al-Quran atau logika ilmiah. Yang kelima, mengulang dan penulisan. Setelah mendengarkan pelajaran, murid diharuskan mengulangnya takrir agar mudah diingat. Sebagian murid yang sudah bisa menulis akan mencatat pelajaran di lembaran kulit, papirus, atau tulang unta yang kelak menjadi bahan rujukan. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum pendidikan mengalami perkembangan besar. Ilmu agama tetap menjadi fondasi utama, namun ilmu umum juga mulai berkembang pesat. Metode pengajarannya yang sederhana tetapi efektif, seperti hafalan, halaqah, dan keteladanan guru, berhasil melahirkan banyak ulama dan ilmuwan besar yang kelak menjadi pelopor kemajuan intelektual Islam. Yang keempat ada perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dinasti Umayyah menjadi masa transisi penting dari pendidikan tradisional ke pendidikan yang lebih sistematis. Yang pertama, dalam ilmu agama berkembang ilmu tafsir, qiraat, dan fikih mazhab awal. Yang kedua, dalam ilmu bahasa muncul gramatika Arab, nahwu di Kufah dan Basrah. Dan yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan umum mulai terjemahkan karya Yunani dan Romawi ke bahasa Arab. Semua ini menjadi fondasi bagi kemajuan besar pada masa dinasti Abbasiyah setelahnya. Jadi pada masa dinasti Umayyah, pendidikan dan ilmu pengetahuan mengalami transformasi penting dari pola pembelajaran yang sebagai besar tradisional dan lisan menuju bentuk-bentuk yang lebih sistematis dan terstruktur. Yang pertama, peralihan dari tradisi lisan ke pembelajaran terstruktur. Pada awalnya transmisi ilmu masih sangat bergantung pada guru, murid secara langsung. Hafalan, pengulangan, dan pengajaran di masjid atau di rumah guru. Selama masa Umayyah mulai muncul praktik yang lebih terorganisir. Misalnya, pengajaran di madrasah informal, kutab untuk anak-anak, dan majelis ilmiah di istana atau kantor pemerintahan. Konflik administratif dan kebutuhan negara, pengelolaan wilayah luas,
administrasi pajak, penerjemahan dokumen, mendorong kebutuhan akan tenaga terdidik dan standar pengetahuan yang lebih konsisten. Yang kedua, perkembangan ilmu agama, tafsir, qiraat, dan fikih awal. Ilmu-ilmu agama terus berkembang secara intensif. Tafsir Al-Quran mengalami pengguliran metodis. Ulama mulai mengumpulkan dan membandingkan riwayat sahabat, menjelaskan makna kata, konteks pewahyuan, asbab al-nuzul, dan merumuskan prinsip penafsiran. Qiraat, variasi bacaan menjadi bidang kajian penting. Para ahli mengumpulkan bacaan yang sah dan menelaah periwatannya, sehingga masyarakat menjadi lebih paham terhadap variasi bacaan yang otentik. Yang ketiga, konsolidasi dan kodifikasi bahasa Arab. Perkembangan tata bahasa nahwu dan ilmu bahasa menjadi sangat penting, terutama karena bahasa Arab harus memenuhi fungsi administratif, hukum, sastra, dan ilmiah di wilayah yang luas dan beragam. Dua pusat linguistik besar muncul. Tradisi ahli bahasa di Kufah dan di Basrah sering disebut ahlul Kufah dan al-Basrah. Masing-masing mengembangkan metode analisis bahasa, tata bahasa, dan kaidah-kaidah morfologi atau sintaksis yang kemudian dibahas dan disesuaikan. Upaya ini menstandardisasi bahasa Arab sehingga teks agama, hukum, dan administrasi dapat dipahami secara seragam di berbagai wilayah. Kemudian yang kelima, dampak terhadap dunia Islam. Sistem pendidikan yang dibangun pada masa Umayyah memberikan dampak luar biasa. Yang pertama, melahirkan tradisi ilmiah dalam Islam. Yang kedua, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan budaya. Dan yang ketiga, mendorong lahirnya lembaga pendidikan formal di seluruh dunia Islam. Pengaruhnya bahkan terasa hingga masa kini, karena banyak nilai dan sistem pendidikan Islam modern masih mengadopsi prinsip-prinsip dari masa ini. Dan yang terakhir yaitu penutup dan refleksi. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa masa dinasti Umayyah adalah masa peletak dasar pendidikan Islam formal. Nilai-nilai yang dikembangkan seperti cinta ilmu, penghormatan kepada guru, dan pentingnya moral dalam belajar masih sangat relevan hingga sekarang. Sebagai generasi muda, kita perlu meneladani semangat ilmiah dan keislaman mereka agar pendidikan kita bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menumbuhkan iman dan akhlak. Jadi sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun semacamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.